Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Syekh Abdullah Salim, Kota Jombang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasaru Asyratis Sa'atis Sughra wal Kubra. Ringkasan tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat yang disusun oleh Syekh Iwad Ibnu Ali Ibni Abdillah hafidhahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang al-wiqayatu min fitnatid dajjal, tindakan pencegahan dan penjagaan diri dari fitnahnya ad-dajjal, yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, yaitu tindakan pertama adalah at-tamassuku bil Islam. Jika kita ingin terhindar dari fitnahnya ad-dajjal, maka kita wajib berpegang teguh dengan ajaran al-Islam, wa tasalluhu bisilahil iman, dan mempersenjatai diri dengan senjata al-iman. Kemudian yang kedua, cara mencegah dari fitnah dajjal adalah at-ta'awudhu min fitnatid dajjali wa khasatan fis shalah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya ad-dajjal, lebih-lebih ketika seorang di dalam salatnya membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian yang ketiga yang sudah dibahas adalah hifdzu ayatin min suratil kahfi, menghafalkan beberapa ayat dari surah Al-Kahfi. Kemudian pembahasan berikutnya yang keempat, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah agar kita bisa terjaga dan terhindar dari fitnahnya ad-dajjal. Ar-rabi'u yang keempat, al-firaru minad dajjal, lari dari ad-dajjal, wal ibti'adu minhu, dan juga menjauhkan diri darinya, wal afdalu, dan yang paling afdal, yang paling utama adalah sukna Makkah wal Madinah, tinggal di kota Makkah dan Al-Madinah. Jadi apabila kita ingin terjaga dan terhindar dari fitnahnya ad-dajjal, maka yang keempat lakukan ini,
al-firaru minad dajjali, lari dari ad-dajjal, kemudian wal ibti'adu minhu, menjauh darinya, menjauhkan diri kita darinya, dan yang paling afdal wal afdalu sukna Makkah wal Madinah, tinggal di kota Makkah dan Al-Madinah. Sebab Dajjal tidak akan masuk ke dua kota tersebut. Jadi Dajjal tidak akan sanggup masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Madinah An-Nabawiyah, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Faqad sabaqa, maka sungguh telah berlalu penjelasan, anna dajjala, bahwasanya Dajjal itu la yadkhulu, dia tidak akan sekali-kali masuk Makkah, kota Makkah, wal Madinah, dan kota Madinah. Jadi Makkah dan Al-Madinah adalah dua buminya Allah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dikatakan Al-Haramain, dua tanah haram. Tanah haram itu maksudnya apa? Yaitu dimuliakan dan disucikan. Diharamkan Dajjal untuk masuk ke dalamnya, dan diharamkan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menodai kesucian dan kemuliaan kota atau tanah Makkah dan Al-Madinah. Fayan bagi, maka kata beliau Syekh Iwad berkata hafizallahu taala, maka selayaknya lil muslimi, bagi seorang muslim, yang bagi itu artinya selayaknya atau seyogianya, seharusnya bagi seorang muslim, idza kharajad dajjalu, apabila Dajjal telah keluar, an yabta'ida min anhu, hendaknya dia menjauh darinya. An yabta'ida anhu, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Kenapa ini dipelajari? Kenapa ini dipelajari? Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya 15 abad yang lalu, dan terbukti selama 15 abad ini Dajjal belum keluar. Tapi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan hadis-hadis tentang Dajjal dan mengajak umatnya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Ad-Dajjal. Karena fitnah ini fitnah yang sangat besar. Banyak orang yang murtad dari keimanannya disebabkan fitnah Ad-Dajjal ini. Wadzalika, kenapa kita menjauh darinya? Yang demikian itu lima ma'ahu, disebabkan apa yang ada bersama Dajjal minas syubuhati, berupa syubhat-syubhat. Syubhat itu adalah kerancuan berpikir, racun-racun pemikiran yang dibawa oleh Ad-Dajjal. Wal khawariqil azimati, dan juga dia memiliki al-khawariq, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan apa yang dilakukan manusia selayaknya, al-azimati, yang besar. Jadi punya kebiasaan yang berbeda dengan apa yang diperbuat oleh manusia pada selayaknya manusia. Kemudian allati yujrihallahu, di mana Allah menghendaki terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan itu, ala yadaihi, dikehendaki dia lakukan sendiri, dilakukan oleh Dajjal, fitnatan linnas, sebagai fitnah, ujian bagi manusia. Jadi Dajjal mampu ya mendatangkan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Itu memang kemampuan yang Allah berikan kepada Dajjal. Sebagai apa para jemaah? Sebagai fitnatan linnas, fitnah bagi manusia. Ini menjadi fitnah di akhir zaman. Akhirnya tidak sedikit manusia yang beriman kepada Dajjal dan kufur kepada Allah Ta'ala, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu, maka sungguhnya, ya'tihi rajulu, datang kepadanya seorang laki-laki, wa huwa yadhunnu fi nafsihi al-iman wa thabat, dan dia menyangka bahwa dirinya memiliki al-iman, keimanan, wa thabata, dan memiliki keteguhan di atas agama. Ada seorang nanti pada akhir zaman mendatangi Dajjal. Dia ini menyangka bahwa dirinya, orang ini, itu ada iman pada dirinya dan juga ada ats-tsabat, keteguhan. Namun ternyata apa yang terjadi setelah ketemu Dajjal? Fayattabi'ud Dajjal, maka dia menjadi pengikutnya, mengikuti Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ikhwan dan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang ikut mendengarkan secara langsung
dari Facebooknya Kajian Jombang Beriman, maka jangan coba-coba kita ingin tahu subhat-subhat. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Jauhi segala subhat. Karena hal-hal yang menjadi racun pemikiran itu akan bisa menyesatkan manusia. Dan setan biasanya akan menghias-hiasinya sehingga manusia tertipu dan terperdaya dengannya. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yu'idana, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita min fitnatihi, dari fitnahnya Dajjal, wa jami'il muslimin, dan juga melindungi seluruh kaum muslimin. Di Syekh di akhir bab ini beliau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita bersama dari fitnahnya Dajjal dan juga melindungi seluruh kaum muslimin. Kita selesai dari pembahasan tentang apa saja bentuk-bentuk penjagaan yang bisa menjaga diri kita dari fitnahnya Ad-Dajjal. Kemudian pembahasan yang berikutnya, dan ini adalah pembahasan yang terakhir dalam bab Ad-Dajjal. Dan kitab ini dikatakan oleh penulisnya adalah mukhtasar, ringkasan. Tapi setidaknya kalau kita sudah menyelesaikan hingga khatam kitab ini, kita tahu ya secara garis besar apa saja tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Yang ketujuh, bab yang terakhir dalam bab yang menjelaskan tentang Ad-Dajjal adalah As-Sabi'u halakud Dajjal, kebinasaannya Ad-Dajjal. Jadi di dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana Dajjal itu binasa. Yakunu halakud Dajjali, kebinasaan Ad-Dajjal ini terjadi ala yadail Masihi, melalui kedua tangan Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam, yaitu Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salam. Jadi yang oleh Allah diberi kekuatan dan ditakdirkan untuk membunuh Ad-Dajjal adalah siapa? Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Jadi nanti di akhir zaman beliaulah yang akan membunuh Ad-Dajjal. Sebenarnya yang mampu membunuh Dajjal bukan hanya Isa, malaikat-malaikat Allah semuanya mampu dan berkuasa. Tapi Allah tidak kehendaki yang membunuh malaikat-malaikatnya. Tapi yang dikehendaki untuk membunuhnya adalah Isa ibnu Maryam alaihi salam. Kama dallat ala dzalika al-ahaditsus sahihah, sebagaimana yang telah menunjukkan ala dzalika, hal itu al-ahaditsus sahihatu, hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis-hadis yang sahih telah menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membunuh Ad-Dajjal dan berhasil membunuhnya dengan tombak kecilnya beliau adalah siapa? Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Dan Isa memang belum meninggal ya, banyak datang hadisnya. Nanti akan kita kaji secara khusus tentang kisahnya Nabi Isa, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam belum meninggal dunia. Thayyib. Wadhalika, yang demikian itu, anna Dajjal, sungguhnya Dajjal yadharu 'alal ardi kulliha, dia akan muncul di atas permukaan bumi seluruhnya. Jadi bumi-bumi ini semua akan diinjak oleh Dajjal di akhir zaman. Illa, kecuali yang tidak didatangi oleh Dajjal, tidak mampu dia masuk ke dalamnya adalah Makkah wal Madinah, kota Makkah dan kota Al-Madinah. Wa yakthuru, dan akan menjadi banyak, ittiba, akan menjadi banyak, atba'uhu, itu kurang hamzah ya. Jadi di atas alifnya ada hamzahnya. Wa yakthuru atba'uhu, dan akan menjadi banyak jumlah pengikut-pengikutnya. Jadi Dajjal nanti itu pengikutnya akan banyak sebelum dia binasa. Dan sebagaimana sudah pernah saya sampaikan bahwa Dajjal itu hidup di bumi berapa hari para jemaah? Hanya 40 hari. Tapi tidak ada satupun jengkal di bumi kecuali pernah diinjaknya. Makanya dia disebut dengan Al-Masih, yang pernah mengusap seluruh permukaan bumi. Karena dia mampu berjalan dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecepatan yang luar biasa. Dan 40 hari itu, hari yang pertama serasa 1 tahun, hari yang kedua seperti 1 bulan, hari yang ketiga seperti 1 Jumat, dan hari yang keempat hingga hari yang ke-40 seperti hari-hari biasa. Wa ta'ummu fitnatuhu, dan fitnahnya merata,
menjadi merata fitnahnya Dajjal. Di seluruh penjuru bumi Allah ini ada fitnah Dajjal. Wala yanju minha, dan tidak ada yang bisa selamat dari fitnahnya illa kecuali qillatun minal mu'minin, sedikit dari orang-orang yang beriman. Jadi yang selamat dari fitnah Dajjal hanya sedikit dari orang-orang yang beriman. Oleh karena itu para jemaah, jangan bangga ya dengan al-kathrah, banyaknya jumlah kita. Tidak ada yang bisa dibanggakan dengan banyaknya. Naudzubillah min dzalik. Karena yang bisa selamat dari fitnahnya Dajjal ternyata tidak banyak. Dan ternyata ayat-ayat Al-Qur'an juga mengisyaratkan hal yang demikian, bahwa hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Maka jangan tertipu dengan jumlah, jangan terperdaya dengan jumlah, karena yang bisa selamat sedikit. Wa inda dzalika, dan ketika itu jadi pengikutnya Dajjal banyak, fitnahnya merata di mana-mana, tidak ada yang bisa selamat kecuali sedikit dari orang-orang yang beriman. Ketika itu yanzilu Isa bin Maryam alaihissalam, ketika itu akan turun Isa bin Maryam alaihissalam. Dan Isa itu kuat ya, dan para nabi itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa lebih kuat daripada Dajjal. Jadi Isa ini lebih kuat daripada Dajjal. Dajjal itu kuat dan menakutkan, tapi Isa lebih kuat, diberi kekuatan oleh Allah melebihi Dajjal. Beliau akan turun alal manarati syarqiyati, di menara timur di Dimashq, di Damaskus, di kota Damaskus, di negeri Syam. Wa yaltafitu haulahu ibadullahil mu'minun, dan yang akan berkumpul mengikutinya haulahu, di sekeliling beliau adalah ibadullahi, hamba-hamba Allah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi yang akan menjadi pengikutnya Nabi Isa adalah orang-orang yang beriman. Fayasiru bihim, maka Isa akan berjalan bersama mereka, orang-orang yang beriman. Jadi akan berjalan bersama mereka qasidan menuju al-Masih ad-Dajjal, Al-Masih Dajjal. Jadi Isa akan berjalan bersama orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Isa mencari Dajjal, menuju Dajjal. Sudah kita jelaskan Al-Masih kemarin apa artinya ya. Al-Masih ada dua makna ya. Pertama, mata kanannya dihapus oleh Allah sehingga menjadi putih, tidak bisa melihat, jadi rusak mata kanannya. Yang kedua, karena dia menghapus bumi dengan kakinya, artinya berjalan di seluruh penjuru buminya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu Dajjalu, dan Dajjal inda nuzuli Isa, ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam, muttajihan, dia ketika itu pergi menuju nahwa Baitul Maqdisi, ke arah Baitul Maqdis. Jadi ketika Isa turun, Dajjal itu sedang pergi menuju ke arah Baitul Maqdis. Fayalhaqu bihi Isa alaihissalam, maka Isa kemudian menyusulnya, membuntutinya, menyusulnya. Inda babi, dan berhasil ya menemuinya inda babi Lut, di pintu Lut. Para ulama mengatakan Lut adalah ismu maudhi'in bisyam, nama sebuah tempat yang ada di negeri Syam, disebut dengan Lut, pakai dal, bukan pakai ta, bukan Lut itu Nabi Lut, tapi ini pakai dal, Lut. Jadi di pintu Lut, tempat di negeri Syam. Sebagian ulama mengatakan Lut adalah qaryatun fi Falastina, qaribatun min Baitul Maqdis, sebuah desa kecil di negeri Palestina yang dekat dengan Baitul Maqdis. Dan itu tidak ada perbedaan pendapat sebenarnya. Ini hanya penjelasan saja. Karena disebutkan di negeri Syam, Palestina itu bagian dari negeri Syam. Pernah kita jelaskan ya. Negeri Syam sekarang pecah belah para jamaah. Dulunya namanya Asyam, sekarang ini menjadi Palestina, Syria, Al-Urdun, Yordania, dan Lubnan, Lebanon. Sehingga apa yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa Lut itu ada di negeri Syam tidak salah, karena Palestina ada di negeri Syam. Jadi negeri Syam ini negara besar, sekarang pecah-pecah menjadi negara-negara kecil, 4 negara. Baik. Dan dia adalah sebuah desa yang dekat dengan Baitul Maqdis.
Jadi berhasil dibuntuti dan ketemu, berjumpa dengan Nabi Isa. Dajjal itu dijumpai oleh Nabi Isa di pintu Lut. Fa idza ra'ahu ad-dajjalu, maka ketika Dajjal ra'ahu melihat Isa, jadi di situ adalah Nabi Isa. Fa idza ra'ahu ad-dajjalu, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, jadi sudah ketemu ya, berjumpa di kampung itu, di desa itu, dzaba, tiba-tiba tubuhnya meleleh. Jadi tubuhnya Dajjal meleleh. Bagaimana itu bisa terjadi? Allah Maha mampu, Maha berkuasa membuat tubuh meleleh. Kama yadubul milhu, sebagaimana al-milhu, garam itu mencair dalam air. Kalau garam meleleh bukan ya, mencair ya. Jadi melebur dalam air. Jadi seperti itulah tubuhnya nanti, tubuhnya Dajjal begitu melihat Nabi Isa. Ini belum dipedang oleh Nabi Isa dan belum dipukul dengan apa? Tombaknya Nabi Isa. Belum diapa-apakan. Begitu melihat Isa langsung tubuhnya ini meleleh. Fayaqulu lahu Isa alaihissalam, maka Nabi Isa alaihissalam kemudian mengatakan kepada Dajjal, innali fika darbatan, inna sungguhnya li, aku memiliki, fika untuk dirimu, darbatan, satu tebasan, satu pukulan, lan tafutani, kamu tidak akan lolos dariku. Jadi tidak akan lolos dari Nabi Isa, karena Nabi Isa tidak akan membiarkan leleh Dajjal ini sampai habis tubuhnya, tidak. Karena perintah Allah adalah untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa memang diturunkan dalam rangka, di antara perintahnya adalah dalam rangka membunuh Dajjal. Fayatadarakuhu Isa, maka Isa pun berhasil mendekatinya. Fayaqtuluhu, jadi berhasil mendekatinya kemudian membunuhnya. Biharbatihi, dengan tombak kecilnya. Harbah kata para ulama, alatun qasiratun minal hadid, alat yang kecil terbuat dari besi. Mahdudatur ra'si, di mana ujungnya itu lancip, jadi semacam kayak tombak tapi kecil. Itu namanya harbah. Kalau ar-rumhu itu tombak yang panjang, yang biasanya dilemparkan itu ya. Jadi ada tombak yang kecil yang biasanya digunakan untuk perang juga. Maka dibunuhlah oleh Nabi Isa dengan tombak kecilnya beliau yang tajam. Fayanhazimu atba'uhu, melihat Dajjal mati di tangan Nabi Isa dan darahnya itu ada di tombaknya. Nanti dikisahkan bahwa Nabi Isa kemudian menunjukkan apa yang ada di tombaknya itu tidak berupa darah itu kepada kaum muslimin, bahwa beliau berhasil membunuh Ad-Dajjal la'natullah alaih. Fayanhazimu, maka kemudian menjadi kalah atba'uhu, para pengikut Dajjal. Jadi ketika pimpinannya berhasil dibunuh oleh Nabi Isa, maka pengikutnya tidak berani melawan Nabi Isa dan orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Isa. Fayattabi'uhumul mu'minun, maka orang-orang beriman kemudian ya menyusul mereka. Fayaqtulunahum, dan orang-orang beriman membunuhi pengikutnya Dajjal. Pengikutnya Dajjal dibunuh oleh orang-orang yang beriman. Hatta yakula syajaru wal hajar, hingga pepohonan dan bebatuan mengatakan kepada pengikutnya Nabi Isa, ya muslimu, hei seorang muslim, ya Abdullahi, hai hamba Allah, hada yahudiyun, ini ada seorang Yahudi, khalfi, ada di belakangku. Siapa yang mengatakan? Pohon. Siapa yang mengatakan? Batu. Jadi nanti di akhir zaman batu dan pohon itu bisa berbicara dan mengatakan ini kepada pengikutnya Nabi Isa, orang-orang beriman, ya muslimu, hei seorang muslim, ya Abdullahi, wahai hamba Allah, hada yahudiyun, ini ada orang Yahudi, khalfi, di belakangku, ta'ala, kemarilah kamu, faktulhu, bunuhlah dia, illal gharqadu, kecuali pohon al-gharqad. Pohon gharqad ini disebutkan oleh Nabi di sini, fa innahu min syajaril yahud, karena sesungguhnya pohon gharqad termasuk pepohonannya orang-orang Yahudi. Antum sudah baca beritanya apa belum? Sudah lama sebenarnya, tapi coba mungkin ada di Google, berita-berita itu banyak. Saya dengar dari para masyayikh di Saudi Arabia bahwa sudah berapa tahun yang lalu, ini sudah lupa saya, sebelum saya pulang, berapa tahun yang lalu mereka itu mengadakan penghijauan. Jadi di sekeliling negara Yahudi yang menggosok
tanah Palestina yang sekarang jadikan negara Zionis itu ya, itu ditanami pohon gorkot. Kalau tidak salah para ulama mengatakan sudah ada 2 juta pohon ditanam di sana. Mungkin disesuaikan dengan jumlah penduduknya supaya masing-masing bisa sembunyi di belakang pohon gorkot. Ini menunjukkan Yahudi takut dengan kaum muslimin. Satu, yang kedua, Yahudi percaya hadis ini karena yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira orang-orang kafir itu tidak percaya hadis, tapi digunakan untuk kepentingan mereka. Ya, mereka percaya dengan hadis ini. Seharusnya kalau percaya beriman, harusnya beriman, karena tahu nanti mereka akan dibunuh oleh kaum muslimin. Kalau sekarang mereka menindas, menggosok tanahnya Palestina, mudah-mudahan Allah segera membebaskan negeri Palestina dari penjajahan Yahudi ya. Amin ya rabbal alamin. Dan membebaskan ya Masjidil Aqsa dari penjajahan Yahudi. Sekarang ini Masjidil Aqsa dikuasai oleh mereka, tidak bebas kaum muslimin untuk sholat di sana. Kita berdoa mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk sholat di sana. Siapa yang sholat di Masjid Al-Aqsa sekali sholat walaupun cuma 2 rakaat, itu pahalanya lebih baik daripada dia sholat 500 kali sholat di masjid yang lainnya. Kalau Masjid An-Nabawi 1000 kali lipat, Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Taib. Jadi nanti pepohonan dan bebatuan akan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, ya, wahai Muslim, wahai Abdullah, hadza Yahudiyun, ini orang Yahudi, khalfi, ada di belakangku, ta'al, kemarilah, faktulhu, bunuhlah dia, illal gharqad, kecuali pohon al-gharqad. Dan sekarang sudah diadakan penghijauan. Nanti dicek saja di Google, insya Allah ada di situ. Ya, Taib. Ini tentang Nabi Isa berhasil membunuh Ad-Dajjal, dan disebutkan kenapa kisah Dajjal disebutkan lebih dahulu daripada Isa, karena memang kemunculannya Dajjal lebih dahulu daripada turunnya Nabi Isa, dan binasanya Dajjal juga lebih dahulu dari wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa menghapuskan segala macam jizyah, semacam upeti atau pajak. Kemudian Nabi Isa menghancurkan palang-palang salib, membunuh babi-babi, maka Nabi Isa masih hidup bersama kaum muslimin. Sebagian riwayat menyebutkan hidupnya Nabi Isa sekitar 7 tahun lamanya setelah itu. Sebagian riwayat, dan ini yang lebih kuat, hidupnya Nabi Isa sampai 40 tahun. Jadi Nabi Isa kurang lebih wafat di usia 73 tahun. Karena sekarang Nabi Isa masih berusia 30-an tahun kurang lebih. Nabi Isa alaihissalam. Ya, usianya di langit ya, tapi kalau di bumi ini usianya sudah 2020 tahun. 2020 tahun sesuai dengan Masehi. Ya, sesuai dengan Masehi. Itu usia Nabi Isa di bumi. Seandainya beliau hidup di bumi. Tapi ketika hidup di langit usianya masih 33 tahun lebih 2 hari. Ya, karena 1 hari di langit 1000 tahun di bumi, ya enggak? Berarti masih 2 hari di langit. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Taib. Ini kalau kita membaca kisah Nabi Isa ini panjang para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya tentang thalithan. Kita selesai dari pembahasan tentang Ad-Dajjal. Sekarang yang ketiga masuk pembahasan tentang nuzulu Isa alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam. Syekh Iwad hafizahullah taala berkata, ba'da khurujid dajjali, setelah keluarnya Ad-Dajjal, wa ifsadihi, dan setelah pengerusakan yang dilakukan oleh Dajjal fil ardi, berbagai kerusakan yang dilakukan oleh Dajjal di muka bumi, yab'atsullahu Isa alaihissalam, maka Isa alaihissalam diutus oleh Allah, fayanzilu ilal ardi, maka Isa kemudian turun ke bumi. Jadi beliau turun di bumi. Maka dari itu keyakinan kaum muslimin adalah Isa sekarang masih hidup di langit. Isa alaihissalam masih hidup di langit. Nanti di akhir zaman beliau akan turun ke bumi. Wa yakunu nuzuluhu indal manaratil baydha'i, dan turunnya Isa adalah di sisi menara putih syarqai Dimask, yang ada di sebelah timurnya kota Damaskus, Asy-Syami, negeri Syam. Wa alaihi, dan ketika turun beliau memakai mahrudatani, 2 lembar kain pakaian. Mahrudatan, lihat di bawah, ai labisu thawbaini,
beliau memakai 2 lembar kain pakaian masbuqataini yang dicelup diwarna biwarasin thumma za'faran, dengan daun waras kemudian dengan za'faran. Jadi memakai 2 lembar kain ketika turun. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini, beliau meletakkan kaffaihi, kedua tapak tangan beliau, ala ajnihati, di atas atau meletakkan pada sayap-sayap malakaini, 2 malaikat Allah. Jadi yang membawa turun 2 malaikat Allah. Ketika turun beliau memegang sayap-sayap 2 malaikat tersebut dengan kedua tapak tangannya. Idza taqta'a ra'suhu, apabila kepala beliau menunduk, qatara, meneteskan seperti tetesan-tetesan air. Wa idza rafa'ahu, dan apabila beliau mengangkat kepalanya, tahaddara minhu, jatuh dari beliau, berjatuhan dari beliau, jumanul lu'lu'i, ya, mutiara-mutiara yang berwarna putih, bersih, jernih. Jadi seperti itu. Ketika beliau mendongakkan kepalanya, turun berjatuhan dari kepalanya beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Isa ini. Wala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mat, dan tidaklah halal bagi seorang kafir yang dia mendapati atau mencium bau dari nafasnya kecuali akan meninggal. Jadi siapa yang mencium bau nafasnya Nabi Isa, maka langsung wafat orang-orang kafir itu. Wa nafasuhu yantahi, dan nafasnya beliau berhenti, haitsu yantahi tarafuhu, di mana berhenti pandangan matanya. Jadi sejauh pandangan mata itulah nafasnya Nabi Isa. Wa yakunu nuzuluhu, dan turunnya Nabi Isa ala ta'ifatil mansurati, menemui satu golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan al-firqah an-najiyatul mansurah, golongan yang selamat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang beriman tadi, yang kemudian mereka bersama Nabi Isa mencari Dajjal, ya, menuju ke arah negeri Syam, ke arah Baitul Maqdis. Allati tuqatilu 'alal haqqi, yang mereka berperang untuk kebenaran. Wa takunu mujtami'atan, dan mereka berkumpul bersama Nabi Isa liqitali Dajjal, untuk membunuh Dajjal. Ini yang pasukannya orang-orang beriman, ya. Jadi Rasulullah Isa alaihissalam nanti akan turun menemui golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong, yang mereka itu berperang memperjuangkan kebenaran dan berkumpul dalam rangka membunuh Dajjal. Karena sebelum Nabi Isa turun mereka nggak mampu melawan Dajjal. Mereka belum mampu melawan Dajjal. Begitu Nabi Isa turun, disitulah kekuatan mereka semakin bertambah. Fayanzilu, maka Nabi Isa turun waqta iqamatis sholati, ketika diiqamainya salat. Yusolli, maka beliau kemudian salat khalfa amiri tilka ta'ifah, di belakang pimpinan golongan tersebut, yaitu golongan yang selamat. Siapa imamnya kira-kira? Al-Mahdi. Siapa namanya? Kemarin sudah pernah saya sampaikan. Namanya sama dengan Nabi Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad. Siapa berarti namanya? Muhammad bin Abdillah. Dari keturunannya siapa? Al-Hasan, bukan Husain, ya. Dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari masih, ya, dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Mahdi itu adalah jalurnya dari keturunan Rasulullah, dari Al-Hasan, ya, bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Al-Mahdi ini yang menjadi imamnya. Nabi Isa turun ketika sholat sedang diiqamai, dan beliau sholat di belakangnya Muhammad bin Abdillah dari keturunan Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Baik. Sehingga Nabi Isa turun itu tidak membawa agama baru, dan beliau juga tidak meneruskan ajaran agamanya, agama Islam yang dibawa olehnya, ajaran Injil ataukah ajaran At-Taurah. Tapi beliau ketika turun mengikuti ajaran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Waqad waradatil adillatu minal Qur'ani was sunnati, dan sungguh telah datang al adillatu, dalil-dalil, minal Qur'ani was sunnati, dari Al-Qur'an dan Sunnah,
yang menunjukkan ala atas nuzuli Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi turunnya Nabi Isa itu dasarnya bukan hanya as-sunnah hadis, tapi dasarnya juga Al-Qur'anul Karim. Kita dengarkan apa yang dikatakan beliau. Faminal Qur'ani, maka dalil yang berasal dari Al-Qur'an adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya cari ayatnya di sini, silakan ditambahkan ya. Surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Az-za ya. Zukhruf itu pakai za, kemudian kha, kemudian ra, kemudian fa. Az-Zukhruf surat nomor 43 ayat 61. Ayatnya nomor 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratun mustaqim." Wa innahu, dan sesungguhnya hal itu adalah la ilmun, benar-benar ilmu lis-sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka janganlah kalian ragu-ragu dengannya, dengan adanya hari kiamat. Jangan kalian ragu, hari kiamat itu pasti akan datang. Wattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Isa, hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Rawal Imamu Ahmadu, Al-Imam Ahmad meriwayatkan bisanadihi. Kalau disebutkan Imam Ahmad meriwayatkan di mana kira-kira? Di Musnad Ahmad, di Al-Musnad. Bisanadihi, dengan sanadnya ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sanadnya bersambung sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tahu Abdullah bin Abbas para jemaah? Siapa beliau? Kita kaji sedikit ya. Siapa beliau? Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sepupunya Rasulullah. Jangan keliru loh, bukan keponakan beliau ini, sepupu. Rasulullah punya paman namanya Abbas ya. Abbas ini saudaranya Abdullah, ayahanda Rasulullah. Abbas punya putra namanya Abdullah. Abdullah ayahnya Rasulullah punya putra namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sepupu, misanan kalau kita. Bukan keponakan ya, keliru. Hanya saja usianya jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika usia sudah 50 tahun, Ibnu Abbas baru dilahirkan ke dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan tahun 53 qoblal hijrah, tahun 53 sebelum hijrah. Sedangkan Ibnu Abbas baru lahir tahun ketiga sebelum hijrah. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, usia beliau 53 tahun sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas baru berusia belum genap 3 tahun radhiyallahu anhuma. Bahkan ketika Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah, Ibnu Abbas dikatakan oleh para ahli sejarah, para ulama ahlul hadis, usianya belum genap 13 tahun saat Rasulullah SAW meninggal. Ketika Abu Bakar meninggal 2 tahun lebih 3 bulan setelah wafatnya Nabi SAW, usianya Ibnu Abbas masih sekitar 15 tahun. Namun sudah menjadi dewan pertimbangan dan musyawarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena ilmunya. Masih 15 tahun sudah menjadi anggota dewan pertimbangannya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab kalau meminta nasihat, pertimbangan dan bertanya tentang ilmu, tanya kepada Ibnu Abbas. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama Islam itu bukan monopoli orang-orang yang sudah sepuh. Kadang anak-anak muda lebih berilmu daripada yang sudah tua. Karena ilmu itu dicari dengan sungguh-sungguh. Bagi yang mendapatkan, bagi yang mau mencari dengan sungguh-sungguh akan mendapatkannya. Baik. Radhiyallahu anhuma. Fi tafsiri hadil ayah, ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang mulia ini, wa innahu la ilmu lis-sa'ah, sungguhnya kedatangan atau turunnya Nabi Isa benar-benar merupakan ilmu tentang kiamat. Qal, Ibnu Abbas berkata, huwa khuruju Isa ibni Maryam. Ayat ini adalah mengisyaratkan tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat itu terjadi. Kalau Ibnu Katsir, beliau mengatakan, saya nukilkan di sini, jadi makna wa innahu la ilmul lis-sa'ah ay ayatun lis-sa'ah. Jadi turunnya Nabi Isa adalah merupakan tanda kiamat. Jadi ilmun ayatun lis-sa'ati
khuruju Isa qabla yaumil qiyamah, yaitu keluarnya atau turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat. Jadi kalau sudah Isa ini turun, ini sudah dekat dengan kiamat. Karena ini adalah tanda besar. Tanda besar termasuk keluarnya Dajjal juga tanda besar. Jadi kalau Isa sudah turun, sebentar akan terjadi hari kiamat. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari Al-Qur'an tadi, surat Az-Zukhruf surat nomor 43 ayat yang ke-61. Adapun dari hadis, wa minal ahadithi, dan di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma rawahu syaikhani, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Asy-Syaikhan, dua orang syekh ahlul hadis adalah Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Tadi Ibnu Abbas saya belum selesai menanyakan tahun berapa beliau meninggal dunia. Ibnu Abbas, beliau meninggal di usia 71 tahun. Berarti tahun berapa? 71 tahun, tambahkan tahun 68 Hijriah. Karena beliau tahun 3 sebelum Hijriah sudah lahir. 3 tambah 68, 71 ya, Ibnu Abbas. Dan beliau termasuk sahabat-sahabat yang meninggal di akhir-akhir zamannya para sahabat. Jadi di akhir-akhir kehidupan para sahabat. Walaupun bukan yang paling akhir. Nanti setelah Ibnu Abbas masih ada yang meninggal setelahnya, yaitu Ibnu Umar tahun 73 Hijriah. Setelah Ibnu Umar 20 tahun kemudian masih meninggal Anas bin Malik. Anas bin Malik yang paling akhir, meninggal tahun 93 Hijriah. Dan saat Anas bin Malik wafat, lahir calon ulama besar, yaitu lahir Imam Malik bin Anas. Tidak ada hubungan nasab dengan Anas bin Malik. Ini banyak yang keliru ya. Sebagian dai ada yang keliru, katanya Malik bin Anas ini anaknya Anas bin Malik. Tidak ada hubungan nasab. Jadi kalau Malik bin Anas ini imam kaum muslimin yang digelari Imamu Daril Hijrah, lahir tahun 93 Hijriah, sama dengan tahun wafatnya siapa? Anas bin Malik. Dan Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Meninggal pada tahun 179 Hijriah. Taib. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama beliau para jemaah? Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Sakhrin Ad-Dausi. Lahir tahun 19 sebelum Hijriah. Wafat tahun 59 Hijriah. Berarti usianya berapa ketika wafat para jemaah? 19 tambah 59 berapa? 78 tahun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau ini, Abu Hurairah, adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ulama mengatakan hadisnya Abu Hurairah 5.374 hadis. 5.374 hadis yang terbanyak. Selain itu ya adalah sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, mari kita simak hadis ini. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat nafsi yang jiwaku biyadihi, berada di tangan Allah, la yushikanna, sungguh hampir, sungguh benar-benar hampir, an yanzila fikum, turun di tengah-tengah kalian, Ibnu Maryam, Isa bin Maryam, hakaman, turun sebagai hakam. Hakam itu qadhi, memutus perkara, yang adlan, yang adil, sebagai memutus perkara yang adil. Fayaksirus soliba, maka ketika turun dia diperintahkan yang pertama, ini yang pertama para jamaah, yaksiru, mematahkan, memecahkan as-soliba, palang-palang salib. Jadi salib itu dirusak semuanya oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak pernah mengajarkan, dan tidak ada dalam ajaran Nabi Isa itu salib, ya enggak? Ada enggak? Ya tidak ada no. Wong salib itu baru ada ketika mereka menyangka Nabi Isa dipalang, ya enggak? Disalib, bener enggak? Berarti tidak ada dalam ajaran Nabi Isa. Ya tidak para jamaah? Ayo kita berpikir sedikit. Mereka menyangka atau meyakini bahwa yang disalib itu Nabi Isa.
Nabi Isa itu wafat di palang salib, yang kemudian ruhnya dibawa oleh Allah setelah 3 hari ditanam di kuburannya. Jadi setelah disalib, dilepaskan oleh mereka, kemudian ditanam. Padahal yang mati meninggal itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa ketika di dalam rumahnya diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit, diselamatkan ketika mau ditangkap atas pengkhianatan orang yang disalib itu, atas pengkhianatan manusia yang disalib itu. Jadi hukumannya adalah karena dia menunjukkan Nabi Isa, supaya Nabi Isa bisa dibunuh dan ditangkap, maka dia yang ditangkap karena dia diserupakan dengan Nabi Isa. Oleh karena itu, ya, ketika dia ditangkap dan dipalang salib, si Yudas ini, Iskariot, dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabakhtani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan diriku? Jadi tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia dulunya muridnya Isa menjadi pengkhianat bagi Nabi Isa. Dia menunjukkan di mana Nabi Isa itu ada. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa. Jadi nanti salib-salib itu akan dirusak oleh Nabi Isa. Tidak ada dalam ajaran Injil maupun Taurat. Yang kedua, wa yaqtulul khinzira, dan Isa akan membunuh babi. Jadi babi akan dibunuh. Ini menunjukkan babi tidak halal ya, sejak Nabi Isa sudah tidak halal ya. Jadi bukan Islam saja, maksudnya bukan ajarannya Rasulullah SAW saja, syariatnya Rasulullah. Islamnya Nabi Isa juga tidak memperbolehkan makan babi. Ini lihat, dibunuh. Kemudian yang ketiga, wa yad'ul harba, dan Nabi Isa meletakkan peperangan. Artinya pada saat itu tidak boleh lagi ada peperangan, perdamaian yang ada. Wa yafidul malu, dan akan menjadi banyak harta. Ketika Nabi Isa turun, harta manusia ketika itu melimpah. Yafid itu melimpah banyak. Hatta la yaqbaluha ahadun, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hingga la yaqbalahu ahadun, hingga tidak diterima oleh seorang pun juga. Saking banyaknya harta di saat itu, orang tidak mau menerima kalau diberi. Kira-kira ini bisa kita bayangkan atau tidak? Bisa. Panjenengan misalnya punya mobil 5, sepeda motor 10, dikasih orang motor lagi mau? Sudah nggak cukup. Rumah saya sudah penuh, mobil sudah 5, motor sudah ya. Kalau mau malah ini ambil, bawa pulang. Saya mau ngurangi mobil saya, ya enggak? Kalau harta sudah melimpah, tidak ada. Dan ini cocok dengan hadis-hadis yang lainnya, bahwa di akhir zaman nanti ketika Allah melimpahkan harta, itu orang hari ini ya, dia mencari sedekah, kemudian orang yang dimintai sedekah tidak mau memberi sedekah, maka keesokan hari ketika orang yang dimintai sedekah itu mau bersedekah, tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekahnya. Makanya mumpung sedekah masih berharga di tahun-tahun kita hidup ini, maka perbanyak sedekah. Nanti di akhir zaman sedekah tidak diterima oleh manusia. Jadi hatta takuna sajdatu alwahidatu, hingga satu kali sujud khairan, lebih baik minad dunya wa ma fiha, dibandingkan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi nanti kalau sudah terjadi ini, satu kali sujud lebih baik dibandingkan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, waqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian jika kalian menginginkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, silakan ditulis dalam surah An-Nisa, tidak ada di situ, ditambahkan. Dalam surah An-Nisa surat nomor 4 ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa in min ahlil kitabi, dan sungguh ada di antara ahli kitab, dan sungguh tidaklah ada di antara ahli kitab illa kecuali la yu'minanna bih, kecuali sungguh benar-benar mereka akan mengimani Isa, akan beriman dengan Isa qabla mautih, sebelum wafatnya Nabi Isa. Wa yaumal qiyamati, dan kelak pada hari kiamat, yakunu alaihim syahida, Isa akan menjadi saksi atas mereka. Jadi tidak ada ahli kitab kecuali nanti akan beriman dengan Nabi Isa. Kalau sekarang masih banyak yang tidak beriman, tapi nanti di akhir zaman
sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala ini dalam surah An-Nisa ayat 159, mereka semua akan beriman dengan Nabi Isa. Wa yahkumu Isa alaihissalam, dan Isa alaihissalam akan menghukumi manusia bisyariatil Muhammadiyyati, dengan syariatnya Nabi Muhammad. Jadi beliau akan menerapkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu, dan beliau menjadi min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah satu dari pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isa ini adalah pengikutnya Nabi Muhammad. Beliau nabi tapi menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Isa ini mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad berlaku sejak beliau diutus sampai akhir zaman. Ini menunjukkan berbeda dengan syariat nabi-nabi yang terdahulu, syariatnya hanya berlaku pada kaum tertentu dan waktu yang terbatas. Seandainya Nabi Isa dia masih boleh menerapkan syariat Nabi Isa, yaitu Injil dan Taurat, mestinya Nabi Isa tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Taib, fa innahu la yanzilu, karena sungguhnya Isa tidak turun bisyar'in jadid, dengan syariat yang baru. Lianna dinal islami, karena agama Islam adalah khatamul adyani, penutupnya agama-agama, wa bakin ila qiyamis saati, dan akan tetap langgeng hingga terjadinya kiamat. La yunsahu, tidak sekali-kali Islam itu dibatalkan. Wa yakunu Isa alaihissalam, dan Isa akan menjadi hakiman, penguasa, pemimpin, min hukami hadil ummati, di antara penguasa-penguasa umat Islam ini, umat ini. Jadi Isa nanti akan menjadi pemimpin dunia, akan memimpin umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa mujaddidan, dan akan menjadi mujaddid, pembaharu. Pembaharu itu apa? Yang mengembalikan umat manusia ke ajaran yang murni. Ini pembaharu, bukan membuat hal-hal yang baru, bukan. Pembaharu itu adalah mengembalikan umatnya Nabi Muhammad kepada ajaran Nabi Muhammad yang murni. Ini namanya pembaharu. Li amril islami, untuk perkaranya agama Islam. It la nabiyya ba'da Muhammadin, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Isa nanti itu ketika turun menjadi penguasa dan menjadi mujaddid, dan bukan menjadi seorang nabi, karena beliau tidak mendakwahkan agama yang baru, Jadi beliau ini hanya mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Rawal Imamu Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa antum id nazala fikum ibnu Maryam wa imamukum minkum, bagaimana kalian nantinya, id nazala, ketika turun, fikum, di tengah-tengah kalian, ibnu Maryam, Isa bin Maryam, wa imamukum minkum, dan menjadi imam bagi kalian dari kalian, walladzi yadullu, dan yang menunjukkan ala baqa'i taklifi, atas langgengnya taklif, ba'da nuzuli Isa alaihissalam, setelah turunnya Isa alaihissalam, adalah salatuhu ma'al muslimin, salatnya beliau bersama kaum muslimin. Jadi beliau tetap ditaklif, dibebani menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang menunjukkan ini adalah ketika beliau salat bersama kaum muslimin. Jadi apa yang menunjukkan bahwa Nabi Isa ini menjalankan syariatnya Nabi Muhammad? Yang menunjukkan adalah hadis yang memberitakan kepada kita bahwa beliau sholat bersama kaum muslimin, bersama kaum muslimin. Seandainya beliau menjalankan syariatnya beliau dahulu, yaitu syariat At-Taurah dan Injil, maka beliau tidak akan sholat bersama kaum muslimin. Beliau beribadah sendiri, menyendiri beliau. Ketika beliau sholat bersama kaum muslimin, berarti beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, dan beliau termasuk yang ditaklif, dibebani untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad. Wa hajjuhu, dan beliau nanti akan berhaji. Jadi Isa sekarang belum haji, beliau nanti akan berhaji sebelum wafatnya. Wa jihaduhu, dan jihadnya Nabi Isa lil kuffari, memerangi orang-orang kafir. Adapun dalil-dalilnya fa insyaallah taala akan kita bacakan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala.
Saya cukupkan di sini. Jadi selama masih pandemi kita berupaya untuk menjaga kesehatan kita ya. Nanti tolong ya, ketika mau masuk rumah cuci tangan dulu, kumur-kumur dulu ya, cuci kaki baru masuk rumah kalau bisa. Kalau kita tidak mampu ya jangan menyentuh keluarga kita sebelum kita berwudu lebih dahulu. Biasakan begitu para jamaah selama pandemi ini. Jadi agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita. Dan usahakan kalau keluar rumah memakai masker ya, usahakan. Apabila di sebuah masjid diterapkan ya protokol kesehatan yang ketat, kita wajib mengikuti protokol kesehatan di masjid tersebut. Kalau longgar silakan memilih, tapi yang terbaik adalah apabila kita bisa memakainya, kita pakai. Baik, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita, memberi kesehatan kepada yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah meluaskan rezeki-rezeki kita dan menjaga kedamaian negeri ini. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang aman, yang damai, yang sentosa, yang makmur, yang sejahtera. Demikian yang bisa disampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa, demikian pula rakyatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.